Respect God's name. Hai Sweetie Kids, Cornerstone Kids, dan semua anak-anak dimanapun kalian berada. Kalian masih ingat nama Lause nggak? Lause sering loh bawakan firman Tuhan untuk kalian. Lause kasih clue-nya deh. Nama Lause dimulai dari huruf H. Ya, siapa? Yes, nama Lause Haris. 100 buat udah jawab yang benar. Kira-kira kalau dengar nama Lause Haris, anak-anak semangat nggak ibadahnya ya? Mari, Lause undang kalian semua bangkit berdiri, kita sama-sama akan foto. Marilah, masuklah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Amin. Nah, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bernyanyi dengan sukacita. Kita angkat satu pujian. Ya, anak-anak, hanya Yesus satu-satunya yang terhebat dan terdahsyat dalam hidup kita. Betul nggak anak-anak? Sekarang mari kita siapkan Alkitab kita. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama nyanyi lagu ini ya.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu selama seminggu ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati dari awal hingga akhir. Berikanlah kami sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku menamaimu Beautiful. Wah, lucunya bayi itu. Sesuai dengan namanya, Beautiful. Apakah kalian tahu arti namamu? Apakah kalian suka dengan namamu? Dan apakah kamu pernah bertemu dengan teman yang namanya sama dengan namamu? Kita mungkin pernah mendengar, apalah arti sebuah nama? Tetot, salah besar. Nama itu penting. Nama menandakan siapa kamu. Ketika orang menyebut nama kalian, mereka akan langsung berpikir tentang kalian. Seperti kalau Lose menyebutkan nama Gracia dan Apriani. Hayo, apa yang kalian pikirkan kalau mendengar nama mereka berdua? Yes, betul. Begitu ada yang menyebut nama mereka, pasti kita akan langsung ingat prestasi mereka di Olimpiade kemarin. Lalu, apakah yang akan diingat orang-orang pada saat namamu disebut? Kalian pasti senang waktu mendengar nama kalian dipanggil karena berprestasi dan memenangkan lomba. Atau dapat undian. Atau karena mereka memuji sikapmu yang baik. Alangkah senangnya waktu melihat ekspresi orang ketika mereka mengingat segala hal yang baik yang telah kalian lakukan. Apakah Anda mengenal Lause Haris? Tapi kita akan sangat sedih jika ada orang yang mengejek atau memanggil nama kita karena kekurangan kita atau hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan. Botak, botak. Botak, botak. Hei, botak. Tuh si aneh tuh. Tuh orang aneh tuh, aneh. Ya, nama kita memberitahu siapa kita dan seperti apakah kita. Nah, hari ini kita akan membahas nama yang paling penting dari semua nama. Kalian pasti bisa menebaknya. Nama siapakah itu? Iya, nama Allah. Nama yang paling indah dari semua nama. Karena nama Allah memberitahu kita segala sesuatu mengenai Dia. Semua yang telah Allah kerjakan, yang sedang Dia kerjakan, dan yang akan Allah lakukan. Nama Allah mewakili sifat-sifat Allah dan segala sesuatu tentang dirinya. Kita telah belajar hukum ke-1. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Dan hukum ke-2. Jangan menyembah Allah lain. 10 perintah diberikan Allah kepada Musa untuk semua orang Israel setelah menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. 10 perintah adalah untuk kita juga, karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Aturan-aturan ini membantu kita untuk hidup selalu mengasihi Tuhan dan satu sama lain. Hari ini, mari kita buka Alkitab kita dan kita baca perintah ketiga yang terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut
Apa arti hukum yang ketiga ini ya? Suatu hari saat Musa sedang mengembalakan domba-domba mertuanya, Allah telah menyatakan namanya kepada Musa. Musa, Musa, Ya Allah, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. tetapi apabila mereka bertanya, siapakah yang mengutusku? Apakah yang harus kujawab? Aku adalah aku. Karena Allah adalah Allah, nama Allah tidak dapat digantikan oleh nama lain. Allah yang kekal, Allah yang kudus, Allah yang selalu sama dari dulu sampai sekarang. Allah yang setia kepada janji-janjinya dan selalu ada beserta kita. Perintah ketiga mengajarkan kita untuk menggunakan nama Allah dengan hati-hati dan dengan rasa hormat yang besar karena nama Allah adalah kudus. Kita dapat melihat contohnya dalam kitab Imamat 24 ayat 10-16. Dikisahkan ada seorang anak perempuan yang menghujat atau memperlakukan nama Tuhan dengan sembarangan. Allah sedih sekali mendengar semua perkataannya. Namun Allah harus adil. Orang yang bersalah harus dihukum agar menjadi peringatan bagi orang lain agar tidak berbuat kesalahan yang sama. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Allah sangat serius dengan bagaimana kita menggunakan namanya. Allah melarang kita untuk menggunakan namanya dengan cara apapun yang tidak menghormati Dia. Dan Allah mengatakan bahwa Dia akan menghukum mereka yang menghina Dia dan menolak untuk bertobat. Namun sayangnya, terkadang ketika orang marah atau frustasi, mereka akan mengatakan Tuhan atau Yesus dengan cara yang tidak baik. Terkadang kata ini digunakan dengan kata kasar lainnya yang Tuhan tidak ingin kita lakukan karena itu adalah hal yang tidak baik. Seperti waktu dulu, waktu Lause belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika Lause kaget, dengan mudahnya Lause mengucapkan OMG. Atau waktu Lause berjanji kepada seseorang dengan pedenya, Lause mengatakan, Halo Pak Haris, gimana nih soal apartemen? Jadi ambil 2 kan? jadi Pastikan Pak, saya nggak akan jual lagi ke yang lain nih. pasti. Beneran nih Pak? Iya, jangan dijual. Pasti ambil kan? Demi saya pasti ambil. Tapi Tuhan pasti tidak ingin kita menyebut namanya dengan sembarangan. Menyebut nama Tuhan untuk janji yang belum tentu dapat kita tepati. Atau ketika kita sedang kesal, kita menyebut nama Tuhan untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik dan menyakitkan orang lain. Mengatakan hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa kita tidak benar-benar menghormati nama Tuhan. Tidak menghormati namanya yang kudus, suci, dan agung. Bagaimana sih seharusnya kita memperlakukan namanya? Allah menceritakan dirinya kepada kita melalui Alkitab. Mazmur 30 ayat 4 berbunyi, Bernyanyilah untuk Tuhan, kalian semua yang saleh. Pujilah namanya yang suci.
Allah mau kita menyebut namanya saat kita bersuka cita, bersyukur kepadanya, dan memuji namanya. Mengingat namanya dan semua karyanya di dalam hidup kita dan bagi dunia ini, hingga kita dapat mengagumi Dia, melebihi kekaguman kita saat seseorang mencapai prestasi tertentu. Kita mengenal Tuhan Yesus sejak kita percaya kepadanya, percaya bahwa Dia mati di atas kayu salib untuk kita, menebus dosa-dosa kita agar kita diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Lalu kita minta Tuhan mengampuni dosa-dosa kita dan mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita. Dan sekarang kita hidup untuk mencintai Tuhan Yesus dan menaati Dia karena kita sudah diangkat menjadi anak Tuhan Yesus. Seperti nama Lause, Haris Mudayanto Harsono. Papa Lause namanya Harsono. Jadi waktu orang-orang membaca atau memanggil nama Lause, mereka juga akan mengingat siapa Lause dan juga keluarga Lause. Ketika orang menamai kita sebagai anak Tuhan Yesus, mereka mengharapkan kita dapat menunjukkannya melalui tindakan kita, bahwa di dalam hidup kita ada Tuhan Yesus, dengan cara melakukan kebaikan, murah hati, mengasihi orang lain, dan patuh kepada orang tua dan guru kita. Tetapi jika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan namun tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan Alkitab, kita menjadikan nama Tuhan yang kudus dan agung menjadi tidak baik. Padahal seharusnya kita menjadi wakil Tuhan di dunia ini untuk mengenalkan Yesus dan karyanya kepada semua orang, membantu orang-orang untuk mengetahui betapa besar kasih Yesus kepada kita semua. Jadi, ketika kita mengatakan kita mencintai Tuhan, tetapi hidup kita tidak memperlihatkannya, itu juga adalah menyalahgunakan nama Tuhan. Padahal apa yang Allah mau kita lakukan sebagai anaknya, seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 17, dan apapun yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa melalui Dia. Kita berterima kasih kepada Allah karena telah mengasihi kita dengan mengirimkan Yesus untuk mati bagi kita, hidup dalam hati kita, dan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Mari kita minta Roh Kudus untuk menolong agar apapun yang kita katakan, lakukan, pikirkan, menunjukkan kepada semua orang bahwa Allah Bapa kita adalah Allah yang kudus, agung, dan mulia. Dan ingatlah selalu perintah ketiga ini. Mari kita baca sama-sama. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sekali lagi ya, Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Beautiful name
Yuk, kita tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan mau melalui menghormati namanya dan tidak menyebutnya dengan sembarangan. Dan menjaga nama Allah yang kudus melalui hidup serupa dengan Yesus, murah hati, melakukan kebaikan, patuh pada orang tua dan guru, dan sebagainya. Sehingga kita layak dipanggil dengan sebutan anak Tuhan Yesus. Apakah kalian bisa? Bersama Yesus, kalian pasti bisa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu di hari ini. Tuhan mengajarkan kami agar kami bisa menghormati nama-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ingat ya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.